Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Asin Musalita dari kelas 11 akuntansi 2 nomor absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. Sebelum menuju ke siklus akuntansi perusahaan dagang, mari kita pahami dahulu apa sih perusahaan dagang itu. Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok atau yang disebut dengan supplier dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuknya. Nah, seperti ini contohnya: supermarket, penyalur atau distributor, retailer, dan pengecer. Ini ada ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri yang pertama, perusahaan dagang membeli barang dagangan yang untuk dijual kembali kepada pelanggan. Yang kedua, barang dagangan yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, dalam menghasilkan pendapatan dilakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang keempat, penjualan merupakan pendapatan untuk perusahaan dagang. Yang kelima, biaya untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. Yang keenam, barang dagangan yang belum terjual disebut persediaan barang dagangan yang dilaporkan sebagai aktiva lancar dalam neraca. Yang ketujuh, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dagangan dengan lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Dan yang terakhir, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Berikut ini adalah gambaran posisi perusahaan dagang dalam transaksi. Jadi perusahaan dagang membeli barang dagangannya dari produsen, lalu dijualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuknya ya. Intinya ini sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Selanjutnya ada akun-akun dalam perusahaan dagang, yaitu akun pembelian, penjualan, dan akun persediaan. Untuk akun pembelian ini ada macam-macam. Yang pertama, akun pembelian atau disebut dengan purchase. Akun ini untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan, baik secara kredit maupun tunai. Apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan barang dagangan dengan metode fisik atau perpetual ya. Yang kedua ada akun beban angkut pembelian atau yang disebut dengan break-in. Beban yang harus ditanggung pembeli pada saat pembelian barang dagangan dilakukan. Ini disebut dengan beban angkut pembelian. Akun ini akan menambah harga perolehan atau harga pokok barang dagangan. Yang ketiga ada akun potongan pembelian, purchase discount, untuk mencatat transaksi yang terjadi karena ada potongan harga pembelian. Dan yang terakhir ada akun retur pembelian, purchase return, untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang yang telah dibeli tetapi dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut telah rusak. Untuk akun penjualan, ini ada yang pertama, akun penjualan atau sales. Akun ini untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua ada akun retur penjualan, sales return, untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang yang telah dijual tetapi dikembalikan kembali oleh pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut telah rusak. Yang ketiga ada akun potongan penjualan, sales discount, untuk mencatat transaksi yang terjadi karena adanya potongan penjualan. Yang keempat ada akun beban angkut atau freight out, untuk mencatat setiap transaksi penjualan apabila dalam jual beli penjual yang menanggung beban tersebut. Dan yang terakhir ada akun harga pokok penjualan HPP, untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual dalam suatu periode akuntansi. Dan yang terakhir ada akun persediaan barang dagang, disebut dengan inventory, yaitu akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan
baik secara tunai atau kredit apabila perusahaan menggunakan metode perpetual ya. Inventory atau stok persediaan ini adalah semua barang atau item yang dimiliki suatu perusahaan untuk dijual kepada pelanggannya. Nah, ini tujuannya untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Metode pencatatannya ada dua. Yang pertama, metode fisik. Metode fisik ini metode pencatatan persediaan secara fisik biasa disebut dengan sistem periode. Karena untuk menentukan nilai atau harga pokok persediaan barang dagangan di akhir periode akuntansi harus dilakukan perhitungan secara fisik. Stock of name di gudang tempat menyimpan barang yang bersangkutan untuk mengetahui besarnya persediaan barang dagangan pada akhir periode. Dan yang kedua ada metode perpetual. Metode perpetual disebut juga terus-menerus atau continue karena aliran barang dagangan dapat diikuti secara terus-menerus setiap saat. Pembelian dan penjualan atau pengeluaran barangnya dicatat secara langsung di rekening persediaan pada saat terjadinya transaksi. Nah, ini ada gambaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ada tahap-tahapannya. Nah, ini untuk bukti transaksi yang dijadikan bukti transaksi. Lalu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Ini masuk ke dalam tahap pencatatan. Nah, ini tahap pencatatan ada pembuatan dan penerimaan bukti transaksi, analisis serta pencatatan dalam jurnal khusus dan umum. Untuk tahap penggolongannya, tahap penggolongan di sini yang masuk adalah buku besar utama, buku besar utang atau pembantu utang, dan buku besar pembantu piutang. Nah, ini ya, jadi pemindahan bukuan ke dalam buku besar maupun buku besar pembantu ini masuk ke dalam tahap penggolongan. Yang ketiga ada tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran ini dimulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Di dalam kertas kerja nantinya ada kolom-kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, perhitungan laba rugi, dan perhitungan neraca. Dan yang terakhir ini ada tahap laporan. Yang termasuk dalam tahap laporan ada laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, ini yang pertama, kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan umum. Jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas atau yang disebut dengan cash receipt journal. Jadi, jurnal penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang atau tunai. Transaksi yang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas sebagai berikut. Yang pertama, penjualan, penerimaan pelunasan piutang, penerimaan pendapatan, dan itu pembelian secara tunai. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang kas atau pembayaran uang. Transaksinya itu seperti pembelian secara tunai, pembayaran atau pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, retur penjualan secara tunai, dan pengambilan uang tunai untuk pribadi. Dan yang ketiga ada jurnal pembelian atau purchase journal.
Jadi jurnal pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Nah, ini transaksi yang dicatatnya seperti pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian perlengkapan, peralatan aktiva, lain-lain secara kredit. Dan yang keempat ada jurnal penjualan atau sales journal. Yang dicatat ke dalam buku jurnal penjualan ini seperti transaksi penjualan barang dagangan secara kredit ya. Dan yang terakhir ada jurnal umum atau general journal. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat dalam 4 jurnal khusus tadi. Seperti transaksi lain yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus, misalnya retur pembelian, retur pembelian atau penjualan kredit, perubahan utang atau piutang menjadi wesel, dan lain-lain. Jadi yang pertamanya kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Untuk petty cash-nya, jika ada kebijakan pada perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka kita harus mencatat terlebih dahulu pada cash payment journal dengan keterangan pengisian kembali kas kecil. Dan jika pada kebijakan tersebut menerapkan sistem perpetual dan rata-rata bergerak, maka setiap perusahaan persediaan barang dagang harus dicatat pada inventory card atau kartu persediaan. Setelah semua transaksi dicatat ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, dan sebelum diposting ke dalam buku besar, maka dilakukan rekapitulasi jurnal terlebih dahulu. Apa sih rekapitulasi jurnal itu? Jadi rekapitulasi jurnal adalah penjumlahan secara keseluruhan angka-angka yang ada pada setiap kolom jurnal khusus dan jurnal umum, juga menetapkan perkiraan-perkiraan yang dikelompokkan di debit ataupun di kredit sebelum dipindahkan ke dalam buku besar utama atau buku besar pembantu ya. Rekapitulasi jurnal merupakan daftar yang disusun untuk memudahkan proses posting ke buku besar. Daftar rekapitulasi terdiri atas daftar rekapitulasi jurnal penjualan, pembelian, penerimaan, pengeluaran, dan jurnal umum. Jadi jurnal-jurnal yang tadi telah kita buat itu dilakukan rekapitulasi dahulu. Lalu berikutnya baru diposting ke dalam jurnal buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang saling berhubungan dan merupakan salah satu kesatuan. Apa sih posting itu? Jadi posting adalah proses memindahkan catatan dari jurnal ke dalam buku besar. Langkah-langkah melakukan posting yaitu yang pertama, menutup jurnal khusus dengan cara menjumlahkan angka ke dalam kolom perkiraan. Nah, ini rekapitulasi tadi ya. Yang kedua, memindahkan ke dalam buku besar dari hasil penjumlahan tersebut, baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Yang ketiga, mengisi kolom ref pada jurnal khusus dengan memberi tanda centang. Yang keempat, mengisi tanggal posting yang digunakan. Yang kelima, bentuk buku besarnya sama dengan buku besar yang ada. Buku besar pembantu yang digunakan dalam perusahaan dagang adalah buku besar pembantu piutang atau akun receivable subsidiary ledger, dan buku besar pembantu utang yang disebut akun payable subsidiary ledger. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat data lain di samping data yang terdapat dalam buku besar yang merinci lebih lanjut data dalam salah satu akun. Akun di buku besar yang mempunyai buku pembantu disebut akun induk atau akun pengendali controlling account. Setelah diposting ke dalam buku besar, tahap selanjutnya melakukan tahap ikhtisar. Tahap ikhtisar yang pertama membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo setiap akun yang ada dalam buku besar pada waktu tertentu. Jadi informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar
yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kreditnya harus seimbang. Jika tidak seimbang, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. Fungsinya untuk membuktikan keseimbangan antara jumlah debit dan kredit serta menguji kebenaran. Tujuannya untuk menguji kesamaan debit atau kredit dalam akun buku besar dan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan nantinya. Selanjutnya dalam tahap ikhtisar yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini dibuat setelah membuat neraca saldo. Jurnal penyesuaian atau adjusting entry adalah jurnal untuk mengadakan penyesuaian catatan-catatan dengan keadaannya atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Tujuannya agar setiap perkiraan real dan perkiraan nominal dapat menunjukkan besarnya harta, utang, modal, dan pendapatan dan beban yang sebenarnya yang seharusnya diakui pada akhir periode. Metode yang digunakan ada metode ikhtisar laba rugi dan pendekatan HPP. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya sewa toko yang sudah jatuh tempo, biaya-biaya yang masih harus dibayar, dan penyusutan inventaris perusahaan. Setelah jurnal penyesuaian dilakukan, langkah selanjutnya membuat neraca lajur. Neraca lajur merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Di dalam neraca lajur terdiri atas neraca saldo yang berisi rekening-rekening buku besar setelah adanya pempostingan terhadap rekening tersebut. Yang kedua ada penyesuaian yang berisi ayat-ayat penyesuaian yang mempengaruhi rekening buku besar. Dan yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan, berisi rekening-rekening buku besar yang telah terpengaruh ayat penyesuaian. Dan yang keempat adalah perhitungan laba rugi, berisi rekening-rekening nominal, yaitu terdiri atas pendapatan dan beban yang menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Dan yang kelima ada perhitungan neraca, berisi rekening-rekening real, yaitu terdiri atas harta, utang, dan modal yang menunjukkan posisi perusahaan pada waktu tertentu. Tujuannya membuat neraca lajur atau kertas kerja, yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan, meringkas dan mengelompokkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian, serta mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Nah, tahap ikhtisar tadi telah selesai. Selanjutnya kita membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini sudah memasuki tahap pelaporan. Tahap laporan tadi itu tahap yang terakhir kan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Tujuannya yang pertama menyelidiki informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakai informasi laporan tersebut. Yang kedua, memenuhi kebutuhan para pemakai akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Yang keempat, mempertanggungjawabkan atas sumber daya yang dipercayakan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari 5 laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan atau yang biasanya disebut dengan CALK. Nah, ini laba rugi. Dalam laporan keuangan tadi kan ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan beban suatu perusahaan selama satu periode. Jadi jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan memperoleh laba. Jika sebaliknya pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan akan menderita kerugian.
Laporan laba rugi tersebut didapat dari penjumlahan pendapatan di pendapatan penjualan dan pendapatan lainnya dan pengurangan harga pokok penjualan serta beban-beban, baik beban operasional dan beban non-operasional dalam suatu periode akuntansi. Di dalam laporan laba rugi itu sendiri dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk langsung atau single step. Jadi penyajian laporan laba ruginya dengan bentuk single step ini dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan menjadi satu. Demikian pula dengan bebannya. Setelah itu dicari selisihnya untuk mengetahui laba atau ruginya. Yang kedua, bentuk bertahap atau multi step. Penyajian laporan laba rugi dengan bentuk multi step ini dilakukan dengan memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha serta memisahkan pula antara beban usaha dan beban di luar usaha. Setelah itu baru kita mencari selisihnya sehingga akan diperoleh laba rugi bersih usaha. Yang kedua, dalam laporan keuangan ada laporan perubahan modal. Jadi, laporan perubahan modal ini laporan keuangan yang mana mengungkapkan perubahan ekuitas atau modal yang terjadi pada akhir periode akuntansi. Hal-hal apa aja sih yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal? Yang dimasukkan yang pertama ada posisi modal awal, laba rugi usaha, pengambilan price atau laba yang dibagikan, dan posisi akhir. Yang ketiga dalam laporan keuangan adalah laporan neraca. Ini merupakan daftar aktiva atau harta, kewajiban dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Penyusunan laporan neraca pada perusahaan dagang pada dasarnya sama dengan penyusunan pada perusahaan jasa ya. Yang keempat dalam laporan keuangan ada laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow. Secara sederhana dapat dipahami bahwa laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow akan memuat informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran dalam satu periode. Laporan keuangan ini digunakan sebagai alat guna mengetahui keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan, mengevaluasi struktur keuangan, serta menjadi sarana mengatur strategi untuk menghadapi perubahan serta peluang. Dan yang terakhir dalam laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan CALK. Ini merupakan bagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Namun CALK ini sebenarnya bukan hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat CALK adalah perusahaan dengan skala besar atau perusahaan yang sudah go publik ya. Tujuan pembuatan CALK sendiri ini memuat informasi keuangan di perusahaan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, terutama tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan bisnis lainnya seperti yang disebutkan di sini, sehingga letak CALK ini biasanya ada pada bagian paling belakang sendiri. Laporan CALK ini akan memudahkan dalam memahami tentang informasi laporan yang lainnya karena isinya yang sangat rinci. Jadi tidak heran jika bentuk dari CALK ini sangat tebal dan terdiri dari banyak halaman. Setelah laporan keuangan selesai, selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini juga masuk ke dalam tahap pelaporan. Jurnal penutup disusun setelah perusahaan dagang menyusun laporan keuangan. Jurnal penutup adalah jurnal yang berfungsi mengenolkan akun nominal atau akun sementara pada akhir periode akuntansi. Tujuannya ini agar perkiraan akun nominal pada periode akuntansi yang bersangkutan mempunyai saldo nol atau tidak tersaldo, sehingga perkiraan nominal dapat dipakai untuk mencatat pendapatan dan beban pada akuntansi berikutnya. Cara menyusun jurnal penutup.
Yang pertama, kita menutup akun pendapatan dengan saldo kredit. Langkah pertama ini, kita perlu menutup akun pendapatan dengan menggunakan saldo kredit dengan cara memindahkan ke rekening laba atau rugi. Pendapatan yang dimaksud bisa berupa pendapatan yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan usaha maupun tidak langsung ya. Yang kedua, menutup akun beban dengan saldo debit. Saldo beban yang ditutup termasuk saldo beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan beban lain-lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Penutupan dilakukan dengan memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba atau rugi. Yang ketiga, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Nah, penutupan satu akun ikhtisar laba rugi dilakukan dengan cara memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi ke dalam akun modal. Yang keempat adalah menutup akun penarikan oleh pemilik ya. Jadi, di sini kita tinggal melakukan penutupan akun private atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik pada akun modal pemilik. Biasanya ini hanya dilakukan pada perusahaan skala kecil saja. Pencatatannya adalah dengan memindahkan akun private ke akun modal. Setelah 4 langkah tersebut dilakukan, maka akan didapatkan laba bersih atau kerugian bersih yang dialami perusahaan pada periode yang sedang berjalan. Yang ketujuh, di sini kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Ini juga masuk ke tahap laporan. Jadi setelah dibuat jurnal penutup, selanjutnya disusun neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan ini untuk memastikan jumlah kedua sisi dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Jadi kedua sisi yang dimaksud ini adalah sisi debit dan sisi kredit. Di sini saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Saldo modal mengalami perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Adapun saldo pendapatan dan beban dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi 0 setelah jurnal penutup tadi. Nah, ini contoh neraca saldo setelah penutupan. Bisa dilihat ya. Kemudian setelah membuat neraca saldo setelah penutup, kita akan membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini juga masuk ke tahap pelaporan. Jurnal pembalik atau disebut dengan reverse entry adalah jurnal yang digunakan untuk membalikan jurnal penyesuaian serta membentuk akun neraca. Tujuannya mencegah timbulnya akun ganda. Sementara itu, pembuatan jurnal yang satu ini biasanya dilakukan pada awal periode baru supaya muncul analisis nyata yang up to date. Dengan kata lain, reverse entry berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Sekali lagi, berdasarkan konsep akuntansi, jurnal ini bersifat opsional. Boleh membuatnya ataupun tidak. Tetapi pengelolaan keuangan akan lebih rinci bila jurnal tersebut dibuat. Fungsi jurnal pembalik. Nih, yang pertama membuat pencatatan transaksi lebih mudah. Yang kedua, membantu menyederhanakan jurnal penyesuaian, dan yang ketiga mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun apa aja yang bisa menerapkan dalam jurnal pembalik. Yang pertama ada akun beban yang masih harus dibayarkan. Salah satu akun penyesuaian yang dapat menggunakan reverse entry adalah akun beban yang masih harus dibayarkan. Bagaimana maksudnya?
Jadi, bila bisnis mempunyai biaya atau beban yang masih harus dikeluarkan pada periode tertentu, itulah yang dimaksud dengan akun beban yang masih harus dibayarkan. Catatan beban tersebut masih mungkin muncul dalam pencatatan beban pada periode berikutnya. Yang kedua adalah beban yang khusus dibayar di muka. Apabila dalam bisnis telah membayar biaya tertentu di muka tetapi transaksinya belum dicatat ke dalam neraca, inilah yang disebut dengan akun beban yang khusus dibayar di muka. Sehubungan dengan itu, tidak ada catatan beban pada periode tersebut. Kasus ini sering terjadi ketika setiap beban yang dibayarkan oleh perusahaan, uangnya diambil dari pengeluaran yang dianggarkan pada periode tertentu. Yang ketiga, ada akun pendapatan yang masih akan diterima perusahaan. Jadi, akun yang harus dibuatkan jurnal ini selanjutnya adalah akun pendapatan yang masih akan diterima perusahaan. Maksudnya, penghasilan tersebut sudah diterima oleh bisnis, tetapi masih belum tercatat sebagai pendapatan usaha. Yang keempat, ada pendapatan diterima di awal. Jadi kita bisa membuat reverse entry untuk pendapatan perusahaan yang diterima pada awal transaksi meskipun laporannya masih belum ditunjukkan pada pelanggan. Yang kelima, ada beban pemakaian atas perlengkapan. Kadang-kadang perusahaan memasukkan peralatan-peralatan operasional sebagai beban. Bila akun ini dicatat di dalam jurnal penyesuaian, kita perlu membuat reverse entry bagi akun tersebut. Nah, selesai. Jadi seperti itu tahap-tahap siklus-siklus akuntansi perusahaan dagang. Nih. Jadi kita ulang lagi ya. Untuk yang pertama, kita akan mendapatkan bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus. Ini merupakan tahap pencatatan. Yang kedua, setelah kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, kita akan melakukan rekapitulasi jurnal sebelum dilakukan pemostingan ke dalam buku besar. Yang ketiga, kita akan melakukan tahap pemostingan. Tahap pemostingan tadi dimasukkan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu ya. Yang keempat, kita akan melakukan tahap ikhtisar, tahap pengiktisaran. Di tahap pengiktisaran tadi, kita membuat neraca saldo, baru kita membuat jurnal penyesuaian, lalu kita membuat kertas kerja atau neraca lacur. Di dalam neraca lacur tadi ada kolom-kolom neraca saldo, penyesuaian, ayat penyesuaian, lalu neraca saldo setelah disesuaikan, perhitunganlah baru kita perhitungan neraca ya. Lalu untuk tahap terakhirnya kita masuk ke dalam tahap pelaporan. Dalam tahap laporan, yang pertama kita akan membuat laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan ini ada 5 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disebut CALK. Kemudian kita membuat jurnal penutup setelah membuat laporan keuangan, baru kita membuat neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir kita melakukan jurnal pembalik. Untuk 4 ini tadi itu masuk ke dalam tahap laporan. Jadi ada 4 tahapan ya. Yang satu ini tahap pencatatan, yang kedua tahap pempostingan ke dalam buku besar, yang ketiga maksudnya yang kedua ini adalah tahap penggolongan ke dalam buku besar, dan yang ketiga ada tahap pengikhtisaran, sedangkan yang keempat ini tahap pelaporan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.